ribet banget gitu loh. Padahal kita tahu corona ini adalah permasalahan kita bersama gitu. Dan kita tahu juga bahwa perwakilan dari pemerintah pusat itu ya gubernur. Jadi seharusnya pemerintah pusat, media itu sifatnya memberikan informasi, memberikan edukasi. Ternyata saat ini keluar dari kode etiknya, memparanoiakan gitu. Ini kan dampaknya ya akhirnya masyarakat akan ya kacau lah, pokoknya lu bisa rasain sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya para pendosa, bajingan? Saya doakan semoga kian hari kian membaik keadaannya. Balik lagi bareng gua Rangga Jahat. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalau lu subscribe dulu channel ini. Sekian lama gua nggak upload video di YouTube ya, sekian lama vakum. Akhirnya hari ini gua mencoba untuk kembali masif sedikit demi sedikit ya. Karena jujur sebenarnya agak males juga gue bikin video ini. Cuman menurut gue hal ini perlu untuk kemudian disampaikan. Tujuannya adalah agar yang melihat video ini bisa paham mengenai tentang persoalan yang terjadi pada hari ini. Ya gue rasa sebenarnya sih lu semua tuh udah tahu tentang corona tuh, ya udah nggak asing lagi lah di telinga lu semua. Cuman permasalahannya kemarin 3 hari yang lalu lah kira-kira 3 hari yang lalu, pasca Anies Baswedan menyatakan bahwa Jakarta tidak akan lockdown, yang itu juga bersangkutan dengan statement Pak Presiden Jokowi, di mana Indonesia juga tidak akan lockdown, ya sudah pasti. Karena apabila Jakarta lockdown, kemungkinan satu Indonesia akan ikutan lockdown, karena Jakarta adalah ibu kota, Jakarta itu adalah pusat. Nah, pasca Pak Gubernur itu mengajukan untuk menjalankan PSBB kepada Menkes, kemudian hal itu direspon berdasarkan data. Akhirnya Jakarta menyatakan PSBB. Seperti apa yang saya buat di status WhatsApp kemarin ya. Kok ribet banget gitu loh. Padahal kita tahu corona ini adalah permasalahan kita bersama gitu loh. Dan kita tahu juga bahwa perwakilan dari pemerintah pusat itu ya gubernur. Jadi seharusnya pemerintah pusat harus memberikan kewenangan kepada perwakilan pemerintah pusat, ya gubernur itu sendiri. Karena apa? Karena yang tahu permasalahan di daerah tersebut adalah ya gubernur gitu. Jadi sebenarnya kayak mau buat PSBB aja dia harus izin dulu, koordinasi dulu dengan Menkes gitu kan. Itu apa maksudnya? Kita tahu ini permasalahan kita bersama gitu loh. Cuman ya jangan sampai hal ini terus dipersulit gitu loh, atau diperbelit. Kita tahu situasi kita saat ini benar-benar ya sedang kacau, baik persoalan ekonomi, pendidikan, agama dan lain sebagainya. Jadi mohon gitu loh, seharusnya Menkes itu harus menyetujui apa yang dimau sama gubernur tanpa lagi melakukan koordinasi gitu. Meskipun memang saya tahu semua ada prosedurnya, cuman kan permasalahannya saat ini adalah kita adalah sama-sama melawan corona itu sendiri. Apabila perlu adanya izin Menkes, ya silahkan perlukan izin Menkes gitu loh. Cuman hanya sebatas pemberitahuan sifatnya, informasi, tidak lagi memperbelit birokrasi gitu loh. Ini kan kacau kalau begini. Iya serius. Seperti apa yang saya sebutkan juga di status WhatsApp saya kemarin, saya pernah bilang bahwa sebenarnya permasalahannya adalah bukan di apa yang saya sebutkan tadi ya, tapi tentang mobilitas apa yang pemerintah ya, Pemda siapkan untuk masyarakat itu sendiri gitu. Dan ternyata ini terbukti. Apa yang saya katakan dalam status WhatsApp itu terbukti. Mau tahu apa buktinya? Ini saya punya videonya. Iya, kan dalam KJP ya, nggak dalam KJP, terus itu betul KJP juga. Disampaikan lantaran sebagai penghuni rumah susun Rorotan, keluarga tidak dapat bantuan sosial dari Pemprov DKI Jakarta untuk kembali ke unit kamarnya masing-masing. Pihak Kelurahan Rorotan berusaha menenangkan warganya yang tidak dapat bantuan sosial. Nah, ini adalah satu kebobrokan gitu kan. Kenapa? Seharusnya sembako yang diberikan oleh pemerintah daerah itu dibagikan secara rata kepada masyarakat yang tinggal di dalamnya gitu. Karena kan kita tahu bahwa dampak dari persoalan ini adalah kita bersama. Jadi bahasanya adalah
Tidak lagi ada pemilah-pemilahan terkecuali elit global. Saya bisa pastikan bahwa mereka akan baik-baik saja diam di rumah selama 5 bulan. Tapi bagaimana dengan rakyat miskin kota seperti kita orang gitu misalnya? Saya kebetulan ada grup kampung saya ya di WhatsApp tuh. Jadi untuk daerah Rorotan itu sendiri, saya tinggal di Jakarta Utara dan Rorotan itu termasuk di kelurahan di Jakarta Utara. Itu terbesar penduduknya, kurang lebih tercatat sekitar 7.000 orang. Nah, seharusnya sembako yang diberikan oleh Pemda itu dibagikan secara rata kepada 7.000 penduduk yang ada di sekitarnya. Tapi nyatanya apa? Yang diberikan amanah oleh Pemda, ya kita sebutlah itu RT atau RW gitu kan, dia membagikan secara tidak rata. Ada apa? Setelah saya tanya ternyata ada pemfilteran. Mana yang perlu untuk diberikan, mana yang perlu untuk juga tidak diberikan. Ini kan konyol. Iya konyol. Kenapa saya bilang konyol? Lagi-lagi saya bilang dampak dari ini itu adalah semua masyarakat terkecuali elit. Maka siapapun gitu, mau lintasnya pemerintah apapun itu yang melihat video ini, tolong bagikan apa hak yang perlu dibagikan kepada masyarakat itu secara adil dan merata gitu. Terlebih kita tahu bahwa kemarin pemerintah mengambil kebijakan untuk membebaskan para narapidana yang ada di lapas. Itu kebijakan yang harus kemudian dipikirkan, karena orang menjadi narapidana itu masuk lapas pasti ada prosesnya. Maksud saya pasti orang itu pernah bermasalah gitu, sampai akhirnya kemudian dia ditahan di lapas. Dan saat ini pemerintah mengambil kebijakan untuk melepaskan mereka. Alasannya adalah karena orang miskin itu virus ya, bahasa kasarnya seperti itu. Karena orang miskin itu virus, terlebih mereka ya bersatu berkumpul dalam satu kerumunan, sehingga ya dia akan berdampak katanya pada penyebaran virus itu sendiri. Nah ini juga kemudian harus dipikirkan, jangan sampai dia keluar dari lapas terus nggak dipikirin. Yang terjadi kemarin saya melihat di Jawa Timur, saya tidak perlu sebutkan kotanya di mana, tapi yang jelas napi yang selesai dilepaskan dari lapas, dia akhirnya mengulangi lagi perbuatannya. Ya, dia membuat tindakan kriminal kembali. Dia mencuri motor. Saya percaya bahwa hal ini bisa terjadi karena tidak adanya lahan untuk ia mendapatkan pekerjaan di saat-saat yang seperti ini. Nah, sehingga ini perlu untuk juga dipikirkan oleh tokoh masyarakat setempat, terkhusus RT gitu, untuk bagaimana mensubsidikan, untuk bagaimana memberikan apa yang harusnya diberikan gitu loh. Jangan sampai dia keluar dari lapas terus nggak dipikirin. Lagi-lagi kalau permasalahan itu permasalahan ekonomi, itu fatal. Itu fatal, apapun bisa terjadi. Karena mereka mengikuti sesuai dengan keadaan. Mereka mengikuti sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Tolong ya, jadi untuk siapapun, ya RT atau ya, siapapun lah kamu yang sedang melihat video ini, atau anak RT, mohon maaf saya harus sampaikan ini. Tujuannya adalah agar Indonesia menjadi negara yang kembali aman, tentram. Karena apa? Ia juga merupakan dampak dari persoalan ini. Tolonglah itu dipikirkan gitu, karena ini permasalahan kita bersama. Itu yang pertama ya, persoalan PSBB. Kemudian saya mohon pada rekan-rekan media ya, tolong video ini bisa teman-teman sebarkan agar teman-teman media bisa mengetahui ya, untuk mendengarkan pesan yang ingin saya sampaikan kepada media. Media itu sifatnya adalah memberikan informasi, memberikan edukasi gitu kan. Misal persoalan corona gitu loh, dia memberikan informasi kesehatan gitu loh, atau pencegahan tentang corona itu sendiri. Itu media yang bagus. Tapi saat ini yang terjadi adalah banyaknya media yang mengangkat berita secara berlebihan gitu loh. Jadi keluar dari kode etiknya. Yang seharusnya sifatnya mengedukasi, ternyata saat ini adalah memparanoiakan gitu. Ia mengangkat berita-berita yang itu bisa gue bilang kacau total lah. Jadi edukasinya nggak ada gitu loh. Ia cuma bisa nakut-nakutin orang. Contohnya kemarin gue lihat berita, ya gue baca berita gitu loh. Ada yang bilang penyebaran virus corona itu dari uang. Kemudian ada juga yang bilang bahwa alkohol itu bisa mengurangi dampak terinfeksi virus corona. Kemudian juga dengan ganja ternyata orang bisa bebas corona. Dan belum lama ini, kurang lebih 3 hari ya, tercatat sekitar 10 sampai dengan 12 April kita disuruh untuk diam di rumah, kemudian tetap mengenakan masker.
Dan apabila keluar pun juga demikian. Apa berita yang diangkat sama media tersebut? Media tersebut mengangkat bahwa dalam 10, 11, 12, 3 hari tersebut, ya, 3 hari tersebut itu akan ada angin yang menyebabkan kita terjangkit virus corona. Angin itu datangnya dari utara ke selatan, akan melintas ke Indonesia, kemudian ke Australia gitu. Ini gila gitu loh. Gue tahu tujuannya baik, cuman maksud gue jangan sampai buat berita yang berlebihan juga gitu loh. Gue tahu media ada undang-undangnya gitu loh. Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang kebebasan pers gitu kan. Ya gue ngerti gitu loh, itu dijamin karena hak asasi manusia. Cuman maksud gue, dari adanya undang-undang itu jangan lu jadiin kebablasan gitu loh. Jangan kebablasan, kasihan masyarakat yang memang tidak bisa memfilter, masyarakat yang awam gitu loh. Ini kan dampaknya ya akhirnya masyarakat akan ya kacau lah, pokoknya lu bisa rasain sekarang. Paranoia itu lebih ngehe dari corona. Serius. Jadi tolonglah buat teman-teman media, berikan berita yang bisa mengedukasi gitu loh, memberikan pelajaran kepada masyarakat. Gitu. Jangan berlebihan. Kita sama-sama tahu bagi apa namanya? Ya, ini bagi gue udah keluar dari kode etiknya di media nih. Karena nggak lagi bersifat independen, bisa jadi itu menjadi kepentingan orang gitu loh untuk menyebarkan kayak gitu, entah sifatnya hanya untuk memviralkan gitu atau apa. Nah, jangan sampai kebablasan. Gue tahu ada kebebasan pers gitu ya, jadi tolong banget pokoknya buat teman-teman media, terus juga buat persoalan PSBB pemerintah ya, tolong jangan jadikan Indonesia ini terus memburuk gitu loh. Kita tahu lagi-lagi ini persoalan kita bersama, jadi hal ini juga harus kemudian dibagikan secara adil dan merata. Ini untuk PSBB ya. Jadi saya mohon banget untuk tidak memfilter mana yang mumpuni, mana yang tidak gitu loh. Ini dampaknya kita semua gitu. Jadi kita nggak bisa memfilter-filter kayak gitu tuh. Misalkan ya teknisnya Pemda itu memberikan kepada kelurahan, terus kelurahan itu ngasih ke RT. Nah RT itu seharusnya membagikan sesuai dengan yang tinggal di situ gitu, tanpa lagi memfilter. Oh keluarga ini nggak perlu dikasih karena ia mampu. Oh keluarga ini perlu dikasih karena ia tidak mampu. Tolong nggak usah berpikir kayak gitu lagi. Ini permasalahan kita bersama. Nggak apa-apa berpikir kayak gitu, nggak apa-apa. Kalau memang yang difilter itu adalah elit, karena elit memang tidak dirugikan sama sekali akan hal ini gitu. Justru mereka bangga. Gitu. Mau tahu kenapa gue bilang elit bangga dengan persoalan ini? Tungguin video gue berikutnya. Nanti pokoknya di video itu gue bakal kupas tuntas kenapa elit bangga dengan persoalan ini. Oke, itu aja teman-teman. Tetap waspada pokoknya. Jangan lupa pakai masker ya. Ya hindari kerumunan. Seperti biasa, kalau lo suka sama video ini, lo boleh like. Kalau lo nggak suka juga nggak apa-apa, lo boleh unlike aja. Jangan lupa di-share video ini, kasih komentar yang membuat gue bisa membangun. Kemudian jangan lupa untuk subscribe biar gue bisa survive di sini. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.